community with a loving heart. Ya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, kita bisa berkumpul hari ini meskipun via online, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita di minggu yang terakhir di bulan ini. Kita yakin percaya bahwa selama 2 bulan ini kita di tahun 2022 penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan dari Allah. Oleh sebab itu kita akan bersyukur kepada Tuhan. Untuk memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak untuk waktu yang boleh Kau berikan kepada kami Bapak, untuk kami bisa berkumpul dengan saudara seiman kami melalui YouTube Tuhan, via online Bapak. Tapi kami yakin Tuhan, kuasa-Mu Bapak akan melawat setiap kami dimanapun kami berada Bapak. Engkau menjamah setiap yang sakit Bapak, Engkau memberkati setiap yang terluka. Tuhan yang menolong Bapak, ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Bapak. Biarlah pujian kami Tuhan menjadi iman kami, menjadi rasa syukur kami, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Kami siap memulai ibadah kami bersama dengan penyertaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita. Yesus, kemuliaan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu berikan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Jiwa menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dengan sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Sama-sama Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Panggil namanya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan
namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap meninggikan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saya menyapa sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Semua dalam lindungan Tuhan, sebab Allah kita Allah yang baik dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian kita. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Saudara, dengan hati kencang lagi, kita akan masuki gerbangnya Tuhan, membawa setiap syukur kita. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, amin. Terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, amin, sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, amin, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Amin. Beri sorak-sorai lagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita masih tetap memuji Tuhan. Kita mau sama-sama katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Mari kita sama-sama katakan, kau gunung batu, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Tangan-Mu Tuhan,
Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita dilawat oleh firman Tuhan yang tentunya akan mengubahkan kehidupan kita, paradigma kita. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan melawat setiap kami Bapa. Kami rindu Tuhan, kami mau diajar Engkau. Kami mau seturut dengan perintah-Mu, kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Jemaat, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab. Haleluya. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan
kepada hambanya. Halo, Shalom. GB Sentral Tomang ini kasih Tuhan. Saya bersyukur hari ini saya bisa sharing di tengah-tengah saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, di tengah situasi pandemi ini, kami tetap bisa bersekutu walaupun lewat media ini. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Biarlah hari ini Tuhan yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang butuh hikmat diberikan hikmat yang baru, dan yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Urapi berkati hamba-Mu yang akan menyiapkan firman-Mu. Kita ini berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, senang bisa menyumpai Bapak Ibu saudara semua. Tentu saya berterima kasih kepada Om Sadrah yang telah mengundang saya. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tema khotbah dari GBI ya, secara umum adalah bersukacita dan sehati. Ya, bagaimana kesehatian itu membuat kita bisa bersukacita. Itu maksudnya. Ya, terambil dari Roma 15, Roma pasal 15, surat Roma pasal 15, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-3. Saya bacakan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan setiap kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku, kata Tuhan. Kita yang berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, ada sukacita ya dalam sebuah keluarga. Tuhan bila ada sehati. Ya, sehati itu bikin kita bersukacita. Nah, lewat ayat ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita dapat bersukacita dalam kesehatian. Yang pertama adalah lewat ayat ini bahwa kita harus membangun sesama saudara seiman. Saudara seiman harus membangun. Ya, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Sekali lagi, ya, Roma 15 ayat 2 berkata begini, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Jadi yang pertama, ya, kita harus membangun saudara seiman. Ya, membangun saudara iman. Jadi kesenangan kita adalah kesenangan sama-sama. Kesenangan bersama adalah kesenangan kita. Saudara, saya teringat sekali dengan satu program yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah. Ya, Gubernur Jawa Tengah ketika pandemi terjadi, Gubernur Jawa Tengah bikin program namanya Jogotongo. Jogotongo. Itu bahasa Jawa. Artinya adalah jaga tetangga. Nah, jadi waktu pandemi Delta itu pada puncak-puncaknya, saudara, ya, petugas nggak bisa, dokter kekurangan, semua kekurangan nggak bisa. Ya, saudara jauh, saudara kan jauh. Yang terdekat adalah tetangga. Ya, yang paling dekat ada tetangga, saudara jauh. Nah, jadi diharapkan bahwa tetangga menjaga tetangganya. Jadi yang sakit lapor, nanti tetangganya yang ngasih makan. Mau makan apa dikirimin, obat dikirimin. Mereka nggak usah keluar, mereka insoma di rumah aja. Dan ini efektif banget, luar biasa sekali, sangat menolong sekali. Dan ini juga akhirnya menciptakan satu keakraban, kekuatan. Yang tadinya benci, yang tadinya ada prasangka, ketika dilakukan kebaikan itu akhirnya pulih hubungannya. Luar biasa sekali. Dan ini sangat membantu pemerintah. Sangat membantu pemerintah. Ya, karena kalau kita dirawat orang luar, kita nggak bisa. Siapa mau rawat kita? Kita nggak kenal. Tapi kalau tetangga kita tinggal di rumah, tetangga yang bantu kita tuh gampang banget. Luar biasa sekali. Nah, dalam situasi seperti ini, pandemi ini, bagaimana kita harus sama-sama membangun saudara seiman. Ya, membangun dalam arti kata, hari ini kita lagi susah, kalau Jogotongo itu kan susah, lagi sakit diperhatiin. Kita juga ada saudara yang sakit, kita perhatiin. Kasih makan, harus rela berkorban. Ya, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan bersama. Demi kebaikan, untuk membangunnya. Jadi kita harus membangun demi kebaikan bersama. Ya, membangun saudara seiman. Ya, kita bersyukur, GB ini bersyukur, udah cukup tua umurnya, kita harus saling membangun. Jogotongo, kita harus jaga. Ya, nggak ada kerjaan, cari kerjaan. Saya ingat sekali, waktu awal-awal pandemi, uang saya sampai habis. Ya, bantu A, bantu B, bantu C, saya ada tabungan sedikit, habis. Ya, ada beberapa ratus juta, habis, nggak punya uang. Ya, benar-benar nggak punya uang. Bener nggak punya uang, sampai bayar anak sekolah aja nggak punya uang, ya. Tapi ya karena saling bantu. Tapi sekarang saya punya uang lagi karena saya udah dagang. Nah, saya ingat sekali tentang bagaimana
kita membangun saudara seiman. Saya ada satu cerita kisah. Satu kali saya bertemu dengan seseorang, ya. Dia bilang gini sama saya, Kim, mau nggak lu jadi saudara gua? Dia bilang begitu. Ngomongnya serius, ya. Ngomongnya serius dia. Kim, mau nggak lu jadi saudara gua? Gitu. Jadi kayak orang lagi mau nembak pacaran, dia bilang serius gitu. Ya serius ya, bertatap muka dengan saya, dia bilang, Kim, dengan suara tergetar loh. Kim, mau nggak lu jadi saudara gua? Saya bengong aja diam. Ini orang-orang besar loh. Siapa saya gitu? Siapa saya di hadapan dia? Saya pikir, tentu saya mau banget. Semua orang mau jadi saudara dia. Jadi temannya aja suka cita. Apalagi jadi saudara, jadi adiknya. Mau nggak lu jadi adik gua? Waduh, hati saya bergelora. Saya senang sekali. Tapi saya nggak bisa menjawab. Saya terlalu terpesona. Saya terpukau. Lalu orang ini lebih lanjut bilang lagi. Dia buang muka, lalu dia bilang gini, Kim, tapi tolong ya, lu jangan buang gua. Seandainya satu hari gue jatuh, satu hari gue lagi susah, apapun terjadi dari gue, lu jangan buang gue. Nah, kali ini dia nggak nantap saya lagi, dia mulai membuang muka, membuang tatapannya keluar. Dia menerawang, dia mengingat di masa lalunya yang saya tahu bahwa dia pernah dibuang. Dia pernah dibuang oleh karibnya, oleh orang yang tidur makan bareng sama-sama dia, bangun proyek bareng-bareng, bangun pelayanan bareng-bareng. Dia, menurut dia pernah merasa dibuang. Dia merasa dibuang. Dia mandang. Lalu dia mulai air mata mulai keluar. Ini orang-orang perkasa, laki banget, ya gagah banget, orang luar biasa. Air matanya mulai mengalir. Tapi lu tolong jangan buang gua. Gua juga gak akan buang lu, Kim. Seandainya terjadi sesuatu sama lu, gua juga gak buang lu. Dia bilang begitu. Terus saya bilang, baik kak. Baik kak, saya mau. Saya bilang gitu. Teman-teman, saya punya satu cerita. Berkaitan dengan cerita ini, saya punya cerita. Satu kali, gereja GKPB ya, Gereja Kristen Perjanjian Baru, di Citraland, Surabaya. Ini gereja gede. Jemaatnya juga orang menengah ke atas. Ini gereja peninggalan dari pendeta Yeremia Rim. Digembalakan oleh pendeta Andreas Raharjo, yang juga ya kakak lah bagi saya, pendeta senior luar biasa. Jadi jubah urapan daripada Pak Yeremia Rim itu turun sama dia. Dia mengembalakan, meneruskan gerejanya. Satu hari, di hari Natal, semua bikin program, gereja bikin program, lalu membuat satu ibadah Natal yang meriah dong. Dan dia mengundang, siapa yang diundang? Yang diundang adalah Frankie Sihombing sebagai pembicara. Frankie Sihombing sebagai pembicara. Semua protes. Karena Frankie Sihombing hari itu lagi ditinggalkan semua orang. Ditinggalkan semua orang, Frankie Sihombing. Ditinggalkan semua orang, Frankie Sihombing. Ditinggalkan oleh semua orang. Semua protes. Majelisnya protes. Bingung semua. Wah, dia juga bingung. Semua protes, tapi dia paksakan kehendak dia. Frankie Sihombing bikin acara yang gede. Ini jemaat ribuan, bukan gereja asal-asal. Lalu mulailah Frankie Sihombing naik ke mimbar. Saya lupa Natal tahun berapa. Ini kan tahun 2002 ya. 2022, kita 2022. Mungkin itu 2017 gitu ya. Ya lagi heboh-hebohnya lah Frankie Sihombing itu. Masih heboh-hebohnya lah. Mungkin 2017 gitu tuh Natal. Atau mungkin iya, 2017 mungkin ya. Saudara bisa googling nanti tahu. Frankie Sihombing gitu kan nggak banyak dia khotbah belakangan ini kelihatan. Lalu Frankie Sihombing mulai naik mimbar. Waktu naik mimbar, si Frankie Sihombing langsung menangis. Di mimbar langsung menangis dia. Dia menangis. Ketika Frankie Sihombing bisa mengelola hatinya, reda harunya, Frankie Sihombing menatap pendeta Andreas Raharjo. Dia bilang, Papi, dia panggil Andreas Raharjo, Papi. Terima kasih ya. Terima kasih. Saya sudah lama sekali tidak berkhotbah. Saya sudah lama sekali tidak diundang orang. Saya sudah lama sekali bertahun-tahun tidak melayani Tuhan. Dan hari ini
saya berdiri di sini. Gereja yang besar dan acara yang besar. Bahkan gereja kecil pun nggak mengundang saya. Tapi papi ngundang saya. Saya berterima kasih. Saya berterima kasih. Lalu Frankie mulai bercerita. Dan selesai Frankie berkhotbah, Pak Raharjo naik ke mimbar. Pak Raharjo bilang begini. Bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu. Dan firman Tuhan bilang begitu, hendaklah kamu saling mengasihi. Hari itu pesan daripada Natal tersampaikan kepada seluruh jemaat. Jemaat yang tadi gundah gulana, jemaat yang tadi beberapa mungkin marah, protes, akhirnya mengerti bahwa kasih itu menerima. Apapun menerima. Seperti perkataan kakak saya ini. Kakak angkat saya, dia bilang, Kim, mau nggak lu jadi saudara gua? Tapi tolong jangan buang gua. Umpama gua jatuh, umpama gua kenapa-napa, lu tolong jangan buang gua. Saudara sekalian, betapa kita dalam berelasi. Relasi kita bukan berlandaskan kasih. Relasi kita selalu transaksional. Untung rugi. Kita selalu senang berelasi sama orang yang berprestasi. Ketika orang itu sudah tidak menguntungkan lagi, orang itu sedang jatuh, kita tinggalkan dia. Hari itu saya menangis. Saya dengar cerita ini, saya nangis. Ketika Pak Raharjo cerita sama saya. Dia menceritakan kisah ini. Untuk mengajar kepada saya menangis di hadapan dia. Hancur hati saya. Kenapa? Saya termasuk orang yang menghakimi Andreas Raharjo. Menghakimi Frankie Siombing. Saya berkata sama Tuhan, ampuni saya Tuhan. Siapakah saya Tuhan? Siapakah saya? Kekasih Tuhan, bagian kita adalah mengasihi. Penghakiman itu jobnya Tuhan. Penghakiman itu jobnya Allah, bukan jobnya kita. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya termasuk orang yang menghakimi Andreas Raharjo. Terus Andreas Raharjo bilang begini, Andreas bilang begini sama saya. Kim, siapa aku? Sopo aku, Kim? Aku yang gak kebagusan. Saya bukan orang yang bagus, lebih baik. Dia bilang gitu, aku bukan orang yang sempurna. Aku gak kebagusan, maksudnya aku bukan orang sempurna. Kenapa aku harus menghakimi Frankie? Frankie bilang begini, papi. Sejak saya jatuh, semua orang tinggalin saya. Semua orang tinggalin saya. Dan saya nggak punya uang. Saya berterima kasih sama papi. Papi selalu kirim uang buat saya. Jadi Pak Andreas Raharjo ya, mengirimkan uang kepada Frankie Siombing. Itu ada lu 3 tahun lu. Terhitung dari cerita itu bisa 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun. Selalu tiap bulan kirimin uang, kirimin uang. Kasih itu mau berkorban. Kasih mau menerima. Kasih bukan cari untung. Ya. Jadi kalau kita melakukan ini maka ada sukacita. Kalau ada saudara kita yang jatuh kita tinggalkan. Itu bukan kasih, itu transaksional. Transaksional, bukan kasih. Itu ego. Jadi itu membangun. Frankie bisa kebangun imannya. Pak Raharjo bilang begini, Kim, kalau bukan kita, kalau bukan aku, siapa lagi yang bisa angkat Frankie? Oh iya benar juga. Semua orang musuhin, semua orang musuhin. Ibarat orang jatuh. Dia perlu pegangan. Dia terprosok, dia perlu pegangan. Tapi semua orang gak mau kasih tangan. Semua orang malah jorokin dia. Itu yang saya lakukan, makanya saya menangis. Kita harus jadi tangan-tangan yang terulur untuk seluruh saudara kita. Yang mengerti katakan amin. Puji Tuhan. Yang pertama ya, kita harus membangun. Yang kedua, kita memuliakan nama Tuhan. Roma 15 ayat 5-6. Roma 15 ayat 5 dan 6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan
Satu suara kamu muliakan Allah dan Bapa Tuhan kita. Jadi ketika kita rukun, Allah dimuliakan. Ketika rukun, Allah dimuliakan. Saudara, poin pertama tadi ya. Kalau kita nggak rukun, saling membangun, kalau kita, Allah yang nggak dimuliakan. Nah, kalau kita mau mencari orang yang sempurna aja, nggak ada yang sempurna. Saya juga bukan orang sempurna. Semua bukan yang sempurna. Oleh karenanya, kita masing-masing harus saling menerima. Dan kita harus saling besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita harus bertumbuh, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menolong. Ya, bersuka cita dan itu muliakan nama Tuhan. Mazmur 133 bilang apa? Kalau kita rukun, maka berkat dicurahkan, urapan dicurahkan. Ya kan? Sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah baiknya jika saudara rukun. Maka apa? Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan ke jubahnya. Itu bicara urapan. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat untuk selama-lamanya. Wah, puji Tuhan. Ya, rukun memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau rukun memuliakan nama Tuhan, harus rukun. Ya, harus bisa mengasihi, menerima. Ya, gitu. Ya, yang ketiga. Nah, berlimpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuh, ya. Kamu semua berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara-saudara, ya, pengharapan itu yang bikin kita kuat. Hari ini mungkin kau sedang susah, ya. Tapi pengharapan itu bikin kita kuat. Pengharapan apa? Pengharapan tentang hidup yang akan datang. Hidup kelak nanti kita pesta bersama Kristus di awan-awan permaisana. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kalau engkau nggak punya uang, lalu tiba-tiba engkau dapat uang. Engkau nggak punya uang, waduh, mau bayar listrik, mau bayar kontrakan, mau bayar kreditan, nggak punya uang. Tiba-tiba engkau dapat uang, bisa bayar semua itu berkat. Berkat besar. Setuju, itu berkat besar. Ya, mungkin kau sedang sakit, engkau disembuhkan. Itu berkat besar. Oh, berkat besar, pasti berkat besar. Apalagi kalau sakit yang tidak tersembuhkan. Terus saudara bisa sembuh dengan mujizat lagi. Oh, itu berkat besar. Saya setuju, berkat besar. Saudara kehilangan pekerjaan, lalu saudara punya pekerjaan. Itu berkat besar. Oh, saya setuju, itu berkat besar. Kayak saya, hari ini saya punya pekerjaan. Itu berkat besar, saya setuju, berkat besar. Tapi bukan berkat yang termulia. Berkat yang termulia adalah keselamatan. Amin. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan. Dia mati untuk menyelamatkan. Dan itulah yang dinanti-nantikan oleh seluruh makhluk tentang hidup yang akan datang. Ya, kita bersatu hati, kita rukun, memuliakan Allah, dan kita hidup dalam pengharapan akan hidup yang akan datang. Nah, kekasih Tuhan, terakhir saya mau bilang begini. Job kita di dunia adalah cari jiwa. Itu job kita. Ya, job kerajaan Allah, pekerjaan kerajaan Allah, cari jiwa. Harus cari jiwa. Nah, saya melihat akhir-akhir ini hubungan kita sama Tuhan, relasi kita sama Tuhan seperti sesembahan. Kita kasih lagu, 1-2 yang nyenengin dia, lalu kita berharap kontrakan kita dibayarin. Ya, kita kasih kolekte, kita berharap nanti kita dagang untungnya banyak. Kita doa, selalu cari untung lah, supaya kita seneng. Hiburkan aku, engkau sahabat yang menghibur aku, engkau sahabat yang menjaga aku, engkau penjaga. Seperti itu hubungan kita. Ya, jadi Tuhan selama ini kita manfaatin. Salah nggak? Nggak salah. Nggak salah. Tetapi kalau itu melulu jadi salah. Kenapa salah? Karena gini, harus seimbang. Seimbang itu bukan sama berat loh. Seimbang itu harus tahu yang mana berat, yang mana ringan. Yang mana harus jadi prioritas, mana yang nggak prioritas. Prioritas utama kita cari jiwa. Punya hati yang cari jiwa. Ya, lihat sekeliling kita. Hari ini banyak orang yang demotivasi. Orang udah nggak mau ke gereja lagi. Orang udah antipati. Yuk kita ke gereja. Ajak ke gereja. Karena kerjaan kita cari jiwa. Kalau engkau berpikir bahwa engkau bernyanyi, nyenengin hati Tuhan, tapi engkau nggak cari jiwa, itu bisa nyenengin hati Tuhan. Saya pikir itu satu kebodohan. Bodoh banget. Ya, engkau menyenangkan hati Tuhan kalau engkau cari jiwa. Ketika engkau menangkan jiwa, itu jauh menyenangkan hati Tuhan daripada engkau nyanyi-nyanyi doang. Kalau engkau hanya nyanyi-nyanyi, nggak cari jiwa, engkau penjilat namanya. Engkau oportunis, hanya memanfaatkan Tuhan hubungannya. Engkau bukan lagi hamba Tuhan. Tapi kita harus cari jiwa. Oleh karena itu, yuk kita cari jiwa. Ya,
Lalu sementara ini kita jaga jiwa-jiwa yang ada. Ya ingetin jiwa-jiwa yang udah mulai males-males, ingetin untuk ke gereja. Ya, hari Minggu, besok hari Minggu nih, ayo hari Jumat nih udah WA. Ya di mana? Di HP saudara. Di HP saudara tuh bank nama, ajak ke gereja. Ya. Oke. Itu aja yang saya sampaikan, kiranya jadi berkat buat kita. Jadi bagaimana kita bisa bersehati dalam bersukacita dan sehati. Ya. Jadi yang pertama adalah kita membangun, saling membangun. Yang kedua, ya kita sama-sama bersehati memuliakan nama Tuhan. Luar biasa. Dan yang ketiga, kita sehati dalam pengharapan menantikan hidup yang akan datang. Itu yang memberi kekuatan kepada kita. Ya, percuma punya selisih dunia kalau engkau hilang keselamatan. Ya, demikian dari saya. Kiranya jadi berkat buat kita semua. Tuhan berkati. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk hamba-Nya yang sudah memberitakan kebenaran firman. Biarlah firman yang disampaikan menjadi bekal untuk kehidupan para jemaat yang ada, dan Bapak Ibu Saudara dipulihkan kembali. Berikutnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Baik, kita akan bersatu di dalam doa. Kembali mengucap syukur Tuhan buat kasih rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah menjaga kami hingga kami dapat tetap terus menyembah Tuhan, merasakan kasih Tuhan, dan tibalah kami akan memberikan korban persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan setiap kami Tuhan, biarlah untuk memperluas kerajaan surga dan mengharumkan nama Engkau Tuhan. Kami akan memberikan korban syukur dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat kekasih, kembali lagi bersama saya Murni Gea dalam Central News pekan ini. Komsel Golden Egg Central, Rabu 2 Maret 2022 pukul 11 melalui Zoom Meeting. Ibadah doa pengurapan Jumat 4 Maret 2022 pukul 19 dengan Zoom Meeting. Ibadah Abi Minggu 6 Maret 2022 pukul 11 melalui YouTube GBI Sentral. Cerita firman Tuhan disampaikan oleh Kak Winda Manalu. Ibadah Teen setiap hari Minggu pukul 8 melalui Spotify Limitless Teens. Ibadah Youth Minggu 6 Maret 2022 pukul 8 melalui YouTube Limitless Youth Community dengan pembicara Chris Excel Ignatius. Kami menghimbau seluruh jemaat agar dapat mengajak seluruh keluarga maupun rekan-rekan Anda untuk mengikuti ibadah-ibadah di gereja kita, baik melalui channel YouTube ataupun aplikasi Zoom Meeting, agar iman dan cinta kepada Yesus Kristus semakin bertumbuh. PAUD Sentral kembali membuka pendaftaran murid baru tahun ajaran 2022-2023 selama bulan Februari sampai September 2022. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Ibu Mujiati di nomor 0819 0888 7095 atau di sekretariat di nomor 021568 4744 pada setiap hari dan jam kerja. Ibadah Raya Onsite akan kembali diadakan pada tanggal 6 Maret 2022 di Gedung Apotik Tomang pukul 9.30 secara hybrid streaming dan pukul 17. Ibadah Youth dan Teens pukul 8 secara hybrid streaming. Ibadah Raya pukul 7.30 di Restoran Sentral akan diselenggarakan paling lambat tanggal 3 April 2022. Rapat kerja GBI Sentral akan diadakan pada tanggal 5 Maret 2022 pukul 8.30 sampai pukul 13 di Main Chapel Gedung Apotik Tomang.
Selamat ulang tahun bagi Anda yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Secara khusus kepada Bapak Pendeta Naftali Untung yang berulang tahun ke-54 tahun pada tanggal 4 Februari 2022. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa berlimpah dalam kehidupan Anda sekalian dan tetap sehat. Demikianlah Sentra News hari ini. Saya Murni Gea mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Demikianlah Central News untuk minggu ini. Dan ibadah hari ini akan sedikit berbeda karena kita bersyukur gembala sidang kita Pak Kiki boleh diberikan usia 59 ya Pak. 59 tahun. Untuk itu kami mengundang Bapak Gembala boleh naik beserta Ibu. Panjang di tangan kanan, tangan kiri dengan kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Lagi. Umur panjang di tangan kanan, tangan kiri dengan kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Boleh Om. Haleluya. Boleh dipotong dulu Om? Iya. Dengan kasih kami mengundang Pak Stefanus untuk boleh mendoakan Bapak Gembala kita. Mari sidang jemaat kasih Tuhan dimanapun kita berada, baik yang di rumah, kita akan sama-sama mendoakan Gembala sidang kita Bapak Kiki. Baik, saya undang walaupun dimanapun saudara berada, saudara boleh arahkan tangan saudara kepada gembala kita dan kita akan sama-sama berdoa. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan dan penyertaan-Mu. Begitu nyata di dalam kehidupan hamba-Mu Bapak Kiki Sadra Tuhan. Beliau gembala kami ya Tuhan, Kau senantiasa limpahkan dengan kasih karunia-Mu, urapan-Mu senantiasa nyata di dalam kehidupannya. Sehingga Pak Kiki boleh melayani kami, membimbing kami, menggembalakan seluruh sidang jemaat. Khususnya di saat-saat yang sulit seperti ini, beliau tetap setia memelihara, menggembalakan kami dengan baik, memperhatikan setiap kehidupan sidang jemaat. Di hari ulang tahun ini Tuhan, kami sidang jemaat-Mu bersehati mendoakan Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu yang sempurna itu Tuhan terus berlanjut di dalam kehidupan Bapak Kiki. Bahkan bertambah-tambah lagi ya Tuhan, urapan dan karunia-Mu, hikmat-Mu Kau berikan kepada Pak Kiki. Sehingga beliau boleh menggembalakan kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan untuk gembala yang Kau tempatkan di tengah-tengah kami. Dan kami sebagai sidang jemaat-Mu mendoakan, mendukung setiap pelayanan, baik Pak Kiki maupun Ibu Ike serta seluruh keluarga. Biarlah berkat, kasih karunia, penjagaan, perlindungan dan pemagaran-Mu saja Tuhan terus Kau nyatakan di dalam kehidupan Pak Kiki selanjutnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur pada hari ini. Amin. Terima kasih buat doanya dan juga buat semua ucapan yang Bapak Ibu saudara-saudara kirim buat saya. Usia 59, usia yang sangat matang, tidak muda lagi, tapi sudah sangat dewasa ya. Saudara-saudara, terima kasih sekali lagi dan doakan kami terus supaya kami boleh melayani saudara-saudara lebih lagi. Seperti firman Tuhan yang hari ini kita sudah dengar, bahwa kita boleh membangun unity dan juga terus saling menguatkan untuk saling membangun
dan membangun pengharapan seperti yang tadi disampaikan. Begitu ya saudara-saudara. Dan kita bangun terus gereja kita di sini supaya bisa menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa, baik lewat GBI Sentral Tomang maupun gereja-gereja yang kita akan bangun di kemudian hari. Saudara-saudara, tanda-tanda dunia itu kita bisa lihat ya. Minggu ini sudah ada perang yang menghebohkan karena terjadi di Eropa. Saudara-saudara, apakah ini cuma satu perang saja? Kita tidak tahu ya. Tetapi ini tanda-tanda bahwa memang dunia sudah semakin tua, sudah sangat dekat dengan akhir zaman. Dan kita sudah memasuki akhir zaman sebetulnya, cuma akhir dari akhir zaman sudah semakin dekat. Saudara-saudara, bangunlah dirimu dalam kesetiaan dan ketekunan. Dan untuk ibadah kita mulai bulan Maret, tadi sudah diumumkan, kita akan mulai kembali onsite. Dan mempertegas tadi pengumuman, perlu saya sampaikan ibadah pagi jam 7.30, digabung dengan ibadah jam 9.30. Karena restoran sentral belum membuka tempatnya untuk kita ibadah dan kami masih menunggu konfirmasi dari pemilik ya. Sedangkan ibadah youth akan mulai jam 8 mulai minggu depan. Ibadah raya untuk youth jam 8 akan dimulai di Apotik Tomang dan hibrid. Ibadah jam 9.30 kita juga akan lakukan onsite dan streaming. Ibadah jam 5 juga demikian ya saudara-saudara ya, onsite. Dan saudara yang tidak bisa hadir karena mungkin sehat, kesehatan terganggu, saudara-saudara bisa melihat di dalam YouTube. Kemudian saudara-saudara jangan lupa rapat kerja kita ya, rapat kerja hari Sabtu. Sebisa-bisanya saudara hadir onsite. Gate dibuka jam 8.30 di Main Chapel di Apotik Tomang. Dan kita perlu rapat karena kita tahu bahwa kita perlu memikirkan hal-hal yang sangat penting buat gereja kita di tahun ini. Keadaan sudah demikian, kita tahu semua ya, pandemi masih belum berakhir. Keadaan ya tidak sesulit yang kita bayangkan, namun kita karena pakai masker dan situasi masih seperti ini, ya kita mengerti bahwa keadaan memang belum normal ya. Dan bagaimana caranya kita bisa berkembang di gereja kita, nanti kita akan pikirkan di dalam rapat kerja. Begitu ya. Dan saudara-saudara jangan lupa juga hadir dalam setiap ibadah Jumat, pray and worship. Jangan lupa ya. Kemudian sekretariat tetap buka, saudara-saudara ya, dari hari Selasa sampai hari Sabtu. Baik, itu saja tambahan dari saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat sore hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan lewat pujian dan penyembahan juga. Kebenaran firman-Mu, kiranya firman yang sudah ditaburkan boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami, terlebih di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian, kiranya hikmat pengurapan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai mereka. Kami juga berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kiranya mereka juga dikuatkan lewat pewartaan firman-Mu. Terlebih juga buat seluruh umat-Mu yang berulang tahun di bulan ini atau di minggu-minggu yang akan datang, dengan bertambah usia bertambah pula kasih karunia Allah dalam kehidupan mereka. Jemaat-Mu yang sedang sakit, kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, juga Tuhan memberkati, terlebih khusus dalam menangani pandemi yang masih ada ya Tuhan. Kami berdoa kiranya hikmat pertolongan daripada-Mu ya Allah turun bagi setiap pemerintahan yang ada, terlebih khusus presiden dan seluruh jajarannya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga buat raker kami Tuhan. Tanggal 5 nanti kiranya Tuhan yang campur tangan akan segala yang kami rencanakan untuk pelayanan ini. Semuanya berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa secara khusus buat negara Rusia dan Ukraina. Tuhan kiranya damai sejahtera Engkau nyatakan bagi kedua negara ini agar pertikaian atau peperangan boleh dihentikan. Terima kasih Tuhan, nyatakan kasih-Mu bagi kedua bangsa ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, namun sebelum itu Tuhan kami mau menerima berkat-Mu. Mari Bapak Ibu arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kiranya kasih karunia yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang akan senantiasa menyertai kehidupan saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak Ibu Saudara, silakan mengambil satu sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.